Oke, kembali bersama saya Chang Lause. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Nah, ini acaranya namanya Kelimpahan Alkitabiah atau Abundant Life. Nama saya Chang Lause, saya hostnya. Kalau ada yang mau follow saya punya YouTube, bisa dapat renungan harian sama ada siaran ini juga di Kelimpahan Alkitabiah di YouTube ya, Kelimpahan Alkitabiah, di subscribe aja. Terus saya juga ada Instagram saya di Kelimpahan Alkitabiah juga, sama semuanya semua jadi satu. Terus saya perkenalkan diri dulu, saya seorang perencana keuangan, saya bukan pendeta, saya orang yang kerja. Saya bisnis sendiri lah, lebih tepatnya saya bisnis sendiri. Terus kerjaan saya adalah memberikan jasa perencanaan keuangan kepada orang-orang. Jadi saya bantu orang supaya mereka punya financial planning, supaya mereka ngerti kalau mereka punya uang mereka harus diapain, kalaupun nggak punya uang mesti bagaimana. Jadi kalau misalnya ada yang butuh jasa saya, silahkan kontak saya. Nanti di akhir acara saya kasihkan nomor telepon saya. Terus saya beribadah di Jakarta City Blessing, Green Lake, Jakarta Barat. Ya, saya bukan pendeta. Terus apalagi ya, cukup kali ya perkenalannya. Nah, minggu lalu kalau ada yang dengerin saya minggu lalu lagi ngomongin tentang prinsip-prinsip keuangan. Prinsip-prinsip keuangan, bagaimana caranya membangun kekayaan. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang nggak datang gitu aja. Sesuatu yang kita tuh ada prinsip-prinsipnya. Kalau misalnya kemarin nggak dengar, nggak apa-apa, bisa masuk ke YouTube saya, Kelimpahan Alkitabiah. Nanti di sana ada lengkap semua siaran saya dari awal sampai akhir, plus ada renungan harian. Nah, jadi hari ini yang saya mau bahas adalah Salomo. Jadi hari ini temanya membangun kekayaan bagian 2. Minggu lalu bagian 1, ini bagian 2. Hari ini kita mau bahas soal Salomo. Salomo itu adalah orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia. Nah, kita mau belajar nih rahasianya Salomo apa sih? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Nah, jadi siapa yang mau kaya silakan angkat tangan. Oke, sip. Saya nggak lihat. Jadi kita mesti mengerti bahwa kaya itu ada caranya. Kaya itu ada caranya. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman yang baru pertama kali dengar terus bilang, kaya ini kaya nggak rohani lah apa segala macam, saya mau tegaskan lagi bahwa yang saya maksud dengan harta adalah semuanya milik Tuhan ya. Jadi prinsip utama keuangan adalah semuanya milik Tuhan. Kita semua hanyalah pengelolanya saja. Saya nggak mau pakai kata dititipin. Kalau dititipin kan seolah-olah kayak apa ya, ya menurut saya kurang tepat lah kata itulah. Menurut saya kata yang lebih tepat adalah kita adalah pengelola. Tuhan mempercayakan kekayaannya untuk kita kelola. Oke. Nah, jadi apa salahnya kita menjadi kaya? Toh kita kaya buat Tuhan, gak ada salahnya. Kalau kita kaya buat diri sendiri, maksudnya buat memuaskan kedagingan kita, itu salah. Tapi kita kaya buat Tuhan. Buat apa? Kalau kita punya uang, kita bisa bangun kerajaan Allah. Kalau kita nggak punya uang, rada susah. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar prinsip kekayaan Salomo. Yang pertama itu Salomo memilih hikmat. Oke, kita buka ayatnya di 1 Raja-Raja 2 ayat 3. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Nah, firman berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi ini adalah pesan terakhir dan yang paling penting dari Daud untuk Salomo. Pernah nggak sih berpikir gitu, kenapa Daud pilihnya Salomo? Daud kan punya anak banyak sekali dan nggak semuanya dicatat di dalam Alkitab.
Tapi kenapa Tuhan pilihnya Salomo? Kenapa ayo? Salomo itu adalah anaknya yang paling berhikmat. Walaupun mungkin dia paling muda, mungkin saya nggak pasti. Mungkin Salomo paling muda, tetapi dia pasti paling berhikmat. Nah, kalau kita punya satu perusahaan besar, lalu kita mau wariskan ke anak kita kan lihat-lihat nih, mana kira-kira anak kita yang paling cocok buat kelola perusahaan ini. Apakah si A, apa si B, apa si C, apa si D? Dari mana kita tahu? Nah, waktu kita ajarin, kita lihat mereka punya daya tangkap, bagaimana mereka menangani masalah, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang seharusnya. Dengan begitu kita bisa lihat, oh, siapa yang paling punya hikmat. Nah, itu yang akan diputuskan buat menjadi penerus kita nih. Nah, Daud juga sama. Daud itu punya banyak anak, tapi nggak semuanya punya hikmat. Nggak semuanya kayak Salomo. Salomo itu adalah yang paling punya hikmat. Kenapa Daud kasih ke Salomo? Ya karena Salomo itu paling punya hikmat. Nah, jadi waktu Daud ngomong nih, ini yang kata-kata yang terakhir ini nih, yang 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Ini Daud sedang mengingatkan Salomo hal yang paling utama, yaitu mengikut Tuhan. Nah, kalau misalnya Salomo nggak punya hikmat, dia nggak akan mengerti kata-kata ini. Tapi karena Salomo sudah punya hikmat, maka ketika ayahnya ngomong ini, dia mengerti. Dari mana kita tahu dia mengerti? Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 13. Ayat 9 nih. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi waktu itu Salomo itu dia baru naik tahta, terus dia persembahkan korban kepada Tuhan. Habis itu Tuhan muncul di dalam mimpinya. Kamu mau apa? Kebanyakan kita mungkin kita akan jawab, oh saya mau uang yang banyak. Saya rasa ya, saya nggak tahu. Ini menurut saya aja. Kalau saya ditanya, saya sudah mempersiapkan jawaban saya, tapi saya nggak ngomong di sini. Nah, jadi ketika si Salomo ditanya, dia bilang saya mau punya hati yang berhikmat. Dari mana dia dapat ini? Karena dia sudah mengerti dari bapaknya bahwa hikmat itu adalah hal yang sangat penting. Hikmat itu adalah hal yang sangat penting. Jadi dia mau punya hikmat supaya dia mengerti bagaimana menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat-rakyatnya. Jadi ada sedikit hikmat. Hikmat itu ketika dia minta sama Tuhan menjadi banyak. Jadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa tidak ada orang yang punya hikmat kayak dia. Gak ada di Perjanjian Lama. Nanti saya akan jelaskan bedanya apa. Nah, jadi dia sudah memiliki sedikit hikmat. Ketika dia mengerti ini, dia minta supaya dia memiliki kepenuhan hikmat. Nah, Tuhan benar-benar kasih kepenuhan hikmat itu. Akibatnya bukan cuma dia dapat hikmat, dia dapat juga kekayaan. Lihat di ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Saya rasa lebih baik kita baca dari 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ini maksudnya hikmat, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum kau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, oke, catat ya, tidak kau minta, aku berikan kepadamu juga, baik kekayaan maupun kemuliaan, hingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Sepanjang umurnya Salomo, tidak akan ada orang yang kayak dia di antara raja-raja. Ini penting, nanti saya jelasin. Nah, apa sih sebetulnya hikmat itu?
Hikmat itu sebetulnya sederhananya adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya apa? Bagaimana caranya buat hidup, bagaimana caranya untuk melakukan ini, bagaimana caranya menjadi kaya, bagaimana caranya memiliki rumah tangga baik, bagaimana caranya ini, bagaimana cara ini. Itu sederhananya hikmat, bagaimana caranya. Nah, jadi hikmat itu ada dua macam. Pertama namanya hikmat duniawi, kedua namanya hikmat ilahi. Apa itu hikmat duniawi? Bagaimana caranya menjalani hidup secara dunia. Hikmat ilahi adalah bagaimana caranya hidup sesuai dengan firman. Jadi kita ini pilih apakah kita mau punya hikmat duniawi, apakah kita mau punya hikmat ilahi. Ini adalah pilihan. Salomo memilih untuk memiliki hikmat ilahi. Salomo memilih untuk memiliki hikmat ilahi. Dari mana kita tahu? Karena dia mintanya sama Tuhan. Tuhan gak bisa kasih hikmat duniawi kepada orang. Tuhan bisanya memberikan hikmat ilahi kepada orang. Jika kita mau hikmat duniawi, kita cari di dunia. Kalau kita mau hikmat ilahi, kita mintanya sama Tuhan. Salomo melakukan ini, sebagai akibatnya dia pun diberikan kekayaan. Jadi Salomo mencari cara untuk hidup sesuai firman. Sebagai tambahannya, sebagai bonusnya, Tuhan memberikan dia kekayaan. Jadi kekayaan itu adalah bonus. Bonus dari apa? Bonus dari memiliki hikmat ilahi. Bonus dari memiliki hikmat ilahi adalah kekayaan, kemuliaan, dan sebagainya. Dan umur panjang juga termasuk. Oke. Nah, di dalam Yeremia 9 ayat 24, ini ayat yang bagus sekali. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi orang yang memiliki hikmat ilahi adalah orang yang mengenal Tuhan. Hikmat ilahi sama dengan mengenal Tuhan. Jadi kalau orang mengerti firman Tuhan, artinya orang mengenal Tuhan. Artinya orang akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika orang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dia akan menjadi kaya. Kaya itu kenapa kita nggak kaya-kaya? Karena fokusnya kita adalah kaya. Waktu kita fokusnya mau kenal Tuhan, kita fokus mau hidup sesuai dengan firman-Nya, kaya akan menjadi sesuatu yang otomatis datang. Ini namanya hikmat ilahi. Dan gak semua orang mau. Nah, ini orang perjanjian lama. Bedanya apa sama orang perjanjian baru? Orang perjanjian baru itu ketika dia percaya Yesus, dia sudah memiliki hikmat. Kok bisa? Ayatnya 1 Korintus 1 ayat 30. Kita buka. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Artinya apa? Ketika orang percaya Yesus, di dalam dia sudah ada hikmat ilahi, otomatis. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam dia. Yesus itulah hikmat ilahi itu. Jadi Salomo kenapa bisa begitu bijaksana, begitu berhikmat? Karena dia dihinggapi oleh Roh Allah. Nah, di zaman perjanjian baru kita bukan dihinggapi lagi oleh Roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Artinya hikmat tinggal di dalam kita. Jadi Anda dan saya, kalau Anda sudah lahir baru, kalau saya sudah lahir baru, dan saya memang saya sudah memiliki hikmat ilahi. Anda juga. Terus bagaimana cara kita menariknya keluar? Dengan firman. Dengan kita bersekutu dengan Allah. Dengan kita renungan firman-Nya terus-menerus. Itu caranya menarik hikmat itu keluar. Kita sudah punya hikmat ilahi itu. Kita nggak kalah sama Salomo. Dulu Salomo itu dihinggapi Roh Allah, oleh karena itu dia sangat berhikmat. Tetapi kita adalah orang-orang yang Allah tinggal di dalamnya.
Karena Allah tinggal di dalam kita, oleh karena itu kita sudah memiliki hikmat ilahi. Nah, cara kita untuk membangkitkan hikmat ilahi itu adalah ketika kita merenungkan firman siang dan malam. Itulah saatnya di mana hikmat itu akan keluar ke dalam pikiran kita. Dari firman kepada pikiran. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa memiliki hikmat ilahi dan kita bisa membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman. Ingat, jadi hikmat ilahi adalah cara untuk hidup menurut firman Tuhan. Jadi Anda dan saya sudah memiliki hikmat ilahi, artinya kita sudah punya kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi masalahnya apa? Masalahnya pertama, kita percaya apa enggak, kedua kita mau apa enggak. Kalau kita percaya dan kita mau, ya kita bisa. Yaitu sederhana, cukup renungkan firman. Renungkan firman. Firman itu adalah perkataan Kristus. Jadi perkataan Kristus itu adalah senjata kita, bahan bakarnya hikmat. Itu adalah firman Allah. Jadi kita renungkan, nanti kita tahu kita harus bagaimana. Nah, banyak orang ketika mereka punya masalah, mereka nggak cari firman, mereka cari orang. Jangan cari orang. Firman berkata bahwa orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Nah, kalau kita mau diberkati, kita andalkanlah Tuhan. Bagaimana caranya andalkan Tuhan? Yaitu dengan firman-Nya. Nah, waktu kita sedang merenungkan firman, itu kita sedang membuat hikmat ilahi yang ada di dalam kita itu keluar. Jadi sederhana, Anda punya persoalan, oke, gak ada masalah. Gak usah cerita ke semua orang, gak usah cerita ke 100 orang, gak usah cerita ke banyak orang. Kalau misalnya Anda mau minta didoakan, boleh. Tapi yang paling penting adalah Anda harus merenungkan firman sampai kita dapat hikmat ilahi itu. Ketika kita dapat hikmat ilahi itu dan kita lakukan, kita akan melihat jawabannya. Jadi Tuhan itu bukan cari orang-orang nih yang penting bisa berhasil, bukan cari orang pinter, tapi Tuhan tuh cari orang yang ngandelin Dia, yang percaya sama Dia. Itu yang Tuhan cari tuh. Mau nggak kita jadi orang kayak begitu tuh? Oke, nah kita mau break. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ke 0855 885 1006. 0855 885 1006, atau kalau ngikutin di YouTube Heartline Network bisa komen. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Oke, ketemu saya lagi. Nah, prinsip pertama tadi adalah Salomo memilih hikmat. Prinsip kedua dari Salomo adalah Salomo mendahulukan Tuhan. Kita lihat di 1 Raja-Raja 6 ayat 1 nih. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Mana nih 1 Raja-Raja? Nah, ini dia. Oke. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi Salomo itu sudah mendapat mandat dari bapaknya untuk membuat rumah bagi Tuhan. Kita taunya ini sebagai Bait Suci Salomo. Setelah Bait Suci ini jadi nih 7 tahun, baru di 1 Raja-Raja 7 ayat 1 dia mulai mendirikan istananya. Jadi udah selesai dia punya bait suci Allahnya, baru dia mulai mendirikan istananya dia. Nah, walaupun istananya dia makan waktu hampir 2 kali lipat, 13 tahun, terus bait suci hanya 7 tahun. Tapi kalau secara kemegahan itu bait suci jauh lebih megah daripada istananya dia. Jadi Salomo itu adalah orang yang mengerti untuk mendahulukan Tuhan. Nah, kalau masih ada yang ingat pelajaran saya mengenai perencanaan keuangan,
Merencanakan pengeluaran itu belakangan. Yang duluan itu adalah merencanakan pemberian. Jadi di dalam hidup kita perlu mendahulukan Tuhan. Kalau kita mau Tuhan percaya sama kita untuk mempercayakan hal-hal untuk kita kelola, kita perlu mendahulukan Tuhan. Karena ini berhubungan sama prinsip nomor 1. Memiliki hikmat maksudnya adalah, memiliki hikmat ilahi adalah mengerti bagaimana caranya hidup sesuai firman. Nah, memberi itu adalah hidup sesuai dengan firman. Salomo ini mengerti bahwa mendahulukan Tuhan artinya menyiapkan dulu rumahnya Tuhan baru rumahnya dia. Ini adalah apa yang Salomo lakukan. Oleh karena itu makanya dia sangat diberkati. Nah, alasan ketiga, kenapa prinsip Salomo diberkati, prinsip nomor 3 adalah Salomo itu memberkati orang lain. Kita lihat ayatnya di 1 Raja-Raja 10 ayat 27. 1 Raja-Raja 10 ayat 27. Ini ayat keren sekali. Raja, maksudnya Raja Salomo, membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Sekali lagi, ini penting sekali. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Jadi di Yerusalem itu perak ini kayak batu, nggak ada arti, saking banyaknya, nggak ada arti. Jadi dia bikin nih orang semuanya di sana muakmur. Kok bisa? Jadi ketika kita kalau kita udah punya hikmat ilahi, terus kita mendahulukan Tuhan, nggak mungkin kita nggak menjadi berkat. Kalau kita orang Kristen, berarti kita adalah orang yang Tuhan tetapkan untuk menjadi berkat. Sekali lagi, ini bagus nih. Kalau kita orang Kristen, berarti kita adalah orang yang Tuhan tetapkan untuk menjadi berkat. Semua orang Kristen sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Semua orang Kristen, Anda dan saya, kalau kita percaya Yesus, berarti kita sudah ditetapkan Allah untuk menjadi berkat. Nah, kita akan menjadi berkat kalau kita mengutamakan 2 hal yang di atas. Pertama, memiliki hikmat ilahi. Yang kedua itu adalah mendahulukan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah kodrat kita orang Kristen. Yesus itu mati buat orang berdosa. Kita ini jadi orang Kristen supaya orang lain bisa diberkati melalui kita. Itu alasannya. Abraham itu diberkati supaya dia menjadi berkat. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati. Oleh karena itu, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana caranya? Mulai dari yang paling sederhana. Kita tolong keluarga kita. Ini kan Yerusalem. Yerusalem itu ada arti rohani. Yerusalem artinya orang-orang yang dekat di sekitar kita. Kita tolong mereka. Orang-orang yang sama sekali nggak berdaya, kita berikan bantuan. Orang-orang yang berusaha, kita bantu. Misalnya dia jualan produk, kita beli produknya. Kita support dia, pekerjaannya. Kalau misalnya dia minta ide bisnis, kita kasih ide bisnis. Kita lakukan apa yang kita bisa untuk tolong orang lain. Ini adalah prinsip firman, prinsip ilahi. Jadi ketika kita lakukan 3 hal ini berkat akan mengejar-ngejar kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita sedang membuktikan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya dengan berkat. Kita adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, ada cerita di dalam Matius di mana ada satu bangsawan, dia pergi ke luar negeri, terus dia panggil 3 orang hambanya. Saya pernah cerita ini sebelumnya. Nah, saya akan ceritakan bagian dari perspektif yang lain. Jadi ada 3 orang hamba. Satu dikasih 5 talenta, satu dikasih 2 talenta, satu dikasih 1 talenta. Kenapa ada yang dikasih 5, kenapa ada yang dikasih 2, kenapa ada yang dikasih 1? Di dalam firman katakan menurut kemampuan mereka. Maksudnya apa? Menurut hikmat yang mereka sudah miliki. Nah, si raja ini dia sudah punya hikmat. Si bangsawan ini dia sudah punya hikmat. Dia sudah mengerti bahwa setiap orang ini punya kemampuan berbeda-beda.
Jadi dia dengan hikmatnya melihat hikmat yang ada pada hamba-hambanya itu dan diberikan sesuai dengan kecakapan mereka. Jadi ketika kita semakin mempraktikkan prinsip-prinsip yang minggu lalu saya sudah share dan yang sekarang saya lagi share, Tuhan akan melihat bahwa kita ini orang-orang yang bisa dipercaya sehingga Tuhan akan mempercayakan kepada kita lebih. Ketika kita mengerti prinsip-prinsip ini, kita punya hikmat ilahi, kita mendahulukan Tuhan, dan kita memberkati orang lain, Tuhan akan mempercayakan kepada kita lebih banyak lagi untuk kita kelola. Buat apa kita kelola? Supaya orang-orang lain dapat berkat. Bukan supaya kita makin kaya, hidup kita makin jauh lebih enak. Ya itu cuma bagian dari itu. Itu cuma bagian dari itu. Tentu saja kita sebagai pengelolanya tentu kita pantas dapat gaji yang bagus. Sudah wajar itu. Tapi intinya adalah bukan buat kita. Uangnya itu kan punya Tuhan. Dia percayakan kepada kita, ya kita kelola sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita lakukan itu, kita akan melihat, oh, Tuhan itu memang benar memberkati orang-orang itu lewat saya. Sayanya sendiri pun diberkati. Ini adalah apa yang Tuhan mau. Jadi kita ini sebetulnya ada di dunia ini untuk membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan kita sendiri, bukan bikin kita makin hebat, makin luar biasa, bukan, tapi Tuhan makin hebat, makin luar biasa, dikenal orang. Ini yang kita perlu. Nah, pekerjaan ini membutuhkan banyak uang. Membutuhkan banyak uang sehingga kita perlu menjadi hamba-hamba yang setia, kita perlu menjadi pengelola-pengelola yang baik. Nah, semakin kita setia, Tuhan akan semakin percayakan. Semakin Tuhan percayakan, kita semakin baik kerjainnya, Tuhan akan tambahkan lagi. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang yang setia, bukan yang setiap kali cuma selalu memikirkan, oh, kebutuhan saya ini, kebutuhan saya ini, kebutuhan saya ini, kebutuhan saya ini. Enggak. Tuhan mencari orang-orang yang dia bisa limpahi kekayaannya. Supaya kita bisa jadi berkat. Itu yang Tuhan cari. Nah, kalau kita sudah mengerti bagian sini, hidup akan terasa lebih gampang buat kita. Karena nggak semuanya selalu, oh, mengenai saya. Enggak. Firman bilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita memiliki tugas untuk membuat bumi ini menjadi seperti di surga. Di surga nggak ada orang egois. Di surga nggak ada orang jahat. Di surga nggak ada orang yang hidup dengan kedagingan. Di surga adanya orang-orang saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati, saling memberi. Nah, kita pencipta atmosfer itu. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang membuat perubahan di sekitar kita. Jadi, sama seperti Salomo membuat semua orang di Yerusalem menjadi kaya, kita pun perlu begitu. Berkatilah orang-orang di mana kita berada, perusahaan tempat kita kerjakan, tetangga-tetangga kita, keluarga kita, semualah, pokoknya kita berkati. Nah, setelah kita mengerti prinsip-prinsip ini, mari kita selidiki dari mana Salomo mendapatkan kekayaannya. Kalau ada yang masih ingat, minggu lalu saya bicara tentang 4 macam kuadran pendapatan, yang 2 itu aktif, yang 2 itu pasif. Nah, Salomo itu yang mana? Salomo itu pekerjaan utamanya apa sih? Dia adalah seorang raja, itu pekerjaan dia yang utama. Pekerjaan sampingannya banyak, dia pebisnis, dia peternak, dia hebat lah macam-macam, dia pedagang. Tetapi yang utamanya adalah seorang raja. Nah, bisnis-bisnisnya dia bukan dia yang kelola sendiri, bisnis-bisnisnya dia ada orang yang kelola. Oleh karena itu dia adalah seorang pebisnis sejati. Mari kita lihat, dari mana sih Salomo dapat dia punya kekayaan? Yang pertama, dia punya kapal-kapal untuk mencari emas. Dia punya kapal-kapal untuk mencari emas. Kita lihat ayatnya di 1 Raja-Raja 9 ayat 28. 1 Raja-Raja 9 ayat 28. Kayaknya lebih baik mulai dari 26 ya.
Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot di tepi laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Salomo. Jadi mereka bawa 420 talenta emas. Tahu nggak berapa banyak ini? 420 talenta, satu talenta itu 34 kilo. Jadi 420 kali 34 kilo kali sekarang 1 kilo itu harganya sekitar 900 juta. Ini uang yang luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Itu yang pertama tuh. Jadi Salomo itu punya kapal-kapal. Kapal-kapalnya itu secari emas. Apakah Salomo mencari emasnya sendiri? Enggak, dia punya anak buahnya dia bisa percaya, dia dapat emas begitu banyak dari sana. Luar biasa. Yang kedua, apa yang Salomo lakukan? Dia punya perdagangan internasional. Jadi dia punya banyak istri, terus dia juga dapat banyak barang-barang. Nah, dari istrinya yang di Mesir itu dia bisa dapetin kuda-kuda. Kuda-kuda itu dia ternakin, dia jual, dia punya kera-kera, dia punya burung merak dan sebagainya. Itu semuanya dia bisnisin tuh. Semua dia bisnisin. Akibatnya apa? Dia jadi kuaya raya. Jadi di dalam Alkitab dibilangnya adalah saudagar raja. Maksudnya orang-orang saudagar itu mereka bekerja buat raja. Jadi bukan Salomo yang pergi sendiri, dia nggak naik kapal, dia cuman dari istana aja, dia atur-atur dan saudagar-saudagar ini cari duit buat mereka, buat dia. Jadi mereka ambil barang-barang terus mereka jual, duitnya dia kasih Salomo. Oke, sampai sini kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006. Sekali lagi 0855 885 1006 atau boleh komen di YouTube di Heartline Network. Oke, kita break dulu sebentar. Nah, yang ketiga dari sumber kekayaan Salomo, yang tadi kan pertama dia punya kapal pencari emas, yang kedua dia punya perdagangan internasional. Yang ketiga, dia itu banyak diberikan pemberian oleh orang-orang. Jadi 1 Raja-Raja 10 ayat 24-25 ngomongnya gini. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi bayangin dulu nih ya, orang-orang nih datang dari seluruh bumi nih, datang buat dengerin Salomo nih. Pengen tahu nih Salomo nih punya hikmat nih. Luar biasa banget. Terus mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yaitu barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Jadi Salomo itu jadi raja 40 tahun. Selama 40 tahun itu dia begitu sibuk bikin seminar. Jadi orang datang terus nih, dengerin dia ngomong nih, bikin seminar nih. Nah, orang-orang bayar pakai emas, pakai perak, pakai pakaian, pakai senjata, rempah-rempah, kuda, bagal, dan sebagainya. Ini bikin dia tuh waktu itu jadi pembicara paling top. Hebat ya, luar biasa ya. Nah, terus udah gitu dari keempat itu kekayaan Salomo itu dari pajak. Kita lihat di 1 Raja-Raja 10, 14-15. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Kali 34 kilo, ingat ya, kali 900 juta. Nah itu pajak tuh. Itu belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Jadi dari pajaknya aja udah gede banget nih, udah gede banget. Terus udah gitu Terakhir si Salomo itu dapat duit dari mana? Dari warisan. Dapat warisan. Warisan siapa? Dari warisan Daud. Daud itu meninggalkan begitu banyak kekayaan buat Salomo. Kenapa dia bisa ninggalin begitu banyak? Karena dia percaya sama Salomo. Dia tahu Salomo ini bakal pakainya buat bener. Nah, walaupun kita lihat di dalam Alkitab gaya hidupnya Salomo begitu tinggi, tapi dia menjadi orang yang sangat luar biasa memberkati orang-orang. Sampai di Yerusalem tuh gak ada yang miskin. Kita pikir-pikir ya,
Sebetulnya kalau misalnya kita nih jadi Salomo nih ya, dengan kita begitu kaya, apa sih yang sebetulnya mau kita perbuat? Ini bakal membuktikan isi hati orang. Kalau misalnya kita punya uang begitu banyak, apa yang mau kita lakukan? Kalau misalnya kita mikirin hal-hal yang kedagingan, berarti kita perlu cek dulu nih, apakah memang kita ini merasa bahwa kita ini adalah pengelola kekayaan Tuhan, atau kita merasa menjadi pemilik. Ini penting, kita perlu cek. Kenapa? Karena gini, sederhana aja. Kalau misalnya kita jadi bos, kita tahu kita punya anak buah itu kayaknya nggak jujur, kita pasti nggak akan memberikan dia tanggung jawab yang besar. Nah, Tuhan lihat hati kita nih. Apakah kita benar-benar setia sama dia apa enggak? Siapa yang sebenarnya kita layani? Apakah kita melayani dia atau kita melayani kedagingan kita, kehendak kita? Saya nggak bilang salah, maksudnya dalam arti gini ya. Maksudnya kita punya uang banyak nih, Tuhan percayakan kita uang banyak, tapi hidup kita melarat. Maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah kita secara sadar mengerti, memahami, dan mau supaya kita ini dalam hidup kita ini kita menjadi seorang pengelola yang baik. Kalau misalnya orang kerja aja digaji, ya apalagi kita dong. Kita kerja sama bos yang super baik kan. Tuhan itu adalah Bapa yang sangat luar biasa baik. Ya tentu kita akan digaji dengan sangat baik. Tapi maksud saya adalah hati kita ini sebetulnya isinya apa? Ini paling penting. Kalau semua yang kita bisa pikirkan adalah hal-hal yang bersifat kedagingan, pengen punya rumah lebih besar, mobil lebih keren, jalan-jalan segala macam, bla 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 bla, hobi-hobi mahal, kita sebetulnya perlu berhenti dulu. Lalu kita perlu membenarkan hati kita. Bagaimana caranya membenarkan hati kita? Gampang, beri. Ketika kita memberi kepada Tuhan, itu caranya Tuhan bikin kita punya cinta akan uang itu hilang. Jadi firman itu bilang gini loh, firman itu tidak menentang uang sama sekali. Yang dia tentang adalah sifat cinta akan uang. Sifat cinta akan uang itu yang merusak orang. Kalau sekedar punya uang banyak nggak ada masalah. Tuhan senang punya anak-anak yang uangnya banyak. Buat apa? Supaya dia bisa menegangkan kerajaannya di bumi ini. Segala sesuatu itu perlu biaya untuk menegakkan kerajaan Allah. Siaran radio ini perlu biaya. Orang-orang di televisi ngomongin firman itu perlu biaya, semua perlu biaya. Dari mana biaya itu? Ya melalui orang-orang yang Tuhan percayai dengan kekayaan. Nah, jadi kita perlu benar-benar yakin dulu nih bahwa hati kita memang sebenarnya buat Tuhan. Kalau hati kita buat Tuhan, Tuhan mau minta berapapun dari kita, kita pasti mau kasih dengan rela. Kalau misalnya kita nggak mau kasih, kita perlu pertanyakan nih, sebetulnya kita percaya apa enggak bahwa Tuhan tuh pemilik dari uang kita apa enggak. Kalau kita bukan seorang pengelola, kita seorang pemilik, susah buat Tuhan bisa memberikan berkat yang besar. Nah, saya bukan bilang orang nggak bisa kaya, bisa. Kita usaha setengah mati, kita berhasil jadi kaya, bisa. Orang-orang yang sangat cinta uang pun mereka bisa berhasil, bukan? Nggak ada masalah. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah mereka tidak memiliki kepuasan itu. Orang-orang yang punya duit banyak, tapi mereka bukan melakukan kehendak Tuhan, mereka bukan seorang pengelola, mereka tidak akan merasakan kepuasan itu. Karena segala sesuatu di dunia ini yang bersifat duniawi itu sebetulnya rasanya hampa. Kata orang Romawi, ini pepatah orang Romawi, uang itu ibarat air laut, makin diminum makin aus. Jadi kenapa orang kaya makin lama makin maruk, makin serakah? Karena sifat cinta akan uang itu. Dan kenapa bisa ada sifat cinta akan uang itu? Karena mereka tidak menyadari mereka itu sebetulnya hanyalah pengelola. Sering ada kejadian di mana bahkan ibu dan anak berantem demi uang. Kok bisa begitu? Ya sederhana, karena orang nggak melihat dengan perspektif yang benar. Tuhan itu mau kita kaya.
banget. Tapi Tuhan gak mau kita punya sifat cinta akan uang. Cinta akan uang akan merusak kita, akan menghilangkan iman kita, akan membuat hidup kita jadi rusak. Walaupun kita benar-benar jadi kaya. Karena kekayaan itu bukan yang memuaskan orang. Yang memuaskan orang itu adalah dengan tinggal di dalam kehendak Allah. Nah, ketika kita sudah punya prinsip yang benar dan kita kerjakan segala sesuatunya sesuai dengan firman, kita akan melihat Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan berhasil. Nah, ketika kita berhasil dan kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, hidup kita rasanya puas. Nah, puas ini nih kita nggak bisa dapat kalau kita cuma sekedar kaya. Sekedar kaya itu tidak bikin orang jadi happy. Sesaat doang mungkin. Oh iya, saya udah punya mobil keren nih, oke lah. Habis itu udah selesai. Gitu aja. Tapi ketika kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan kasih kita berkat lebih dan kita pakai supaya buat kerajaan Allah, itu rasanya sangat berbeda. Nah, itu sangat menyenangkan. Hati kita puas, meluap-luap dengan sukacita. Ini nih beda banget. Jadi ingat, Tuhan itu mau cari orang yang setia, dan orang yang setia ini mau dia limpahkan kekuatannya Tuhan. Salah satu kekuatan Tuhan adalah kekayaan. Nah, dia cari orang-orang yang setia, orang-orang yang dia bisa percaya, orang-orang yang dalam hatinya itu nggak cinta uang. Ini yang Tuhan cari. Nah, jadi kalau hari ini nih kita cintakan uang, ya kita harus stop. Kita harus stop. Ingat lagi bahwa Tuhan itu pemilik dari semua harta kita. Bagaimana caranya kita cintakan uang? Gampang, kita beri. Beri kepada Tuhan, beri yang banyak kalau perlu. Supaya cintakan uang kita hilang. Nah, semakin kita menjadi hamba setia, kita akan semakin lihat Tuhan menyertai apa yang kita lakukan, dan kita makin berhasil, dan kita akan makin puas. Kenapa? Satu-satunya kepuasan cuma bisa didapat kalau kita ada di dalam kehendak Allah. Jadi, usahakanlah diri kita, kenalilah kehendak Allah di dalam hidup kita, dan usahakan kita tinggal di dalamnya. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa bikin kita hidup puas. Puas. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Saya berdoa supaya semua yang dengerin ini benar-benar masuk ke hatinya dan mengubah perspektif kita tentang kekayaan. Itu aja dari saya. Shalom.